Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita. Maka Alkitab bilang Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita tidak meraba-raba, tidak menebak-nebak. Firman yang pasti, akurat, sempurna. Itu yang akan menjadi langkah-langkah kita. Kalau kita berjalan dalam terang, kita tahu jalan mana yang pasti kita tempuh, mana jalan yang tidak perlu ditempuh, mana jalan yang salah, mana jalan yang membuat kita celaka, kecuali orang buta ya. Tapi kalau kita berjalan seperti dalam terang, firman itu terang kehidupan. Haleluya. Haleluya. Maka untuk ini perlu roh kita dilatih untuk bisa menangkap, mendengar, dan mengerti firman Tuhan. Melatih indera rohani kita. Melatih telinga rohani kita. Perasaan insting rohani kita. Kepekaan rohani kita. Karena kunci utama dalam kehidupan ini harus berhasil dulu mendengar suara Tuhan. Ketika disampaikan firman hari ini, Tuhan bisa berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Artinya Tuhan berbicara khusus kepada kita pribadi lepas pribadi. Nah itu berarti saudara mendengar apa perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sebabnya kalau kita sudah bisa mendengar dengan baik, menangkapnya dengan baik, maka kita sudah berhasil dalam langkah pertama untuk berhasil dalam semua hal. Langkah yang kedua untuk mengalami realita keberhasilan, saudara melangkah dengan iman, artinya melakukan apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara. Maka yang saudara dengar, yang sudah saudara tahu, rasakan, menjadi kenyataan, menjadi realita. Firman itu menjadi kehidupan. Haleluya. Haleluya. Artinya hidupmu seperti apa yang dikatakan Tuhan. Jadi firman itu tidak sebatas kata-kata. Tuhan mau firman itu menjadi kehidupan dalam diri saudara. Nah, untuk melatih kepekaan ini, kesensitifan ini terhadap Tuhan dalam mendengar, mengerti firman Tuhan dengan tepat, akurat, tak meleset, dengan cara apapun berbicara Tuhan, dengan lembut apapun Tuhan berbicara, kita bisa menangkap dengan jelas, mengerti dengan jelas, akurat, tak meleset. Maka saudara sedang terbangun. Ya, firman itu sedang membangun saudara. Ibarat orang sudah makan jadi kuat, lalu saudara bisa bekerja menghasilkan sesuatu. Firman itu menjadi makanan yang menguatkan roh iman saudara, sehingga saudara bertindak untuk merealisasikan apa yang saudara percaya, apa yang saudara dengar, apa yang saudara mengerti, apa yang saudara rasakan tentang firman itu. Ketika saudara bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadamu secara pribadi, maka itu menjadi realita. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Tapi kalau iman disertai perbuatan, maka iman itu menjadi bukti untuk membuktikan yang tadi tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, untuk melatih ini kita perlu doa dan berjaga-jaga. Apa? Jadi topik saya
berdoa dan berjaga-jaga. Kedua hal ini satu paket. Ya. Jadi bukan hanya berjaga-jaga, berhati-hati, tapi harus disertai berdoa. Jangan hanya berdoa saja, tapi tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap. Itu juga tidak. Maka berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah katakan dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi, yang membuat orang jatuh karena dagingnya lemah, karena tidak berjaga-jaga dan berdoa. Meskipun dagingnya lemah, tapi kalau dia berjaga-jaga dan berdoa, dia tidak jatuh. Memang banyak alasan orang tidak berdoa. Tetapi saudaraku, hidup ini tak penting alasan. Hidup ini perjuangan. Haleluya. Haleluya. Petani berjuang, panas, hujan, apapun, dingin, terik matahari, dia berjuang. Harus mengerjakan ladangnya demi hidup jasmani keluarganya. Selama 4 bulan dia berjuang untuk pastikan sawah sudah ditanami, ladang sudah ditanami dan dirawat, dan menunggu sampai panen. Karena dia berharap kalau tanah ini dikerjakan dengan baik, ada waktunya nanti dia akan mendapat hasil. Dan dia berharap hasil yang maksimal. Maka dia kerjakan, maka dia pupuk, dia rawat padinya di sawah dan sebagainya. Berjuang. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dalam Tuhan pun kita harus berjuang. Berjuang mendengar baik-baik, berjuang melakukan firman. Dan berdoa itu juga perjuangan. Haleluya. Haleluya. Berdoa itu aktivitas rohani. Berdoa itu pekerjaan roh. Roh kita sedang bekerja, beraktivitas. Bukan badan kita memang. Roh kita yang paling dominan beraktivitas. Berdoa itu sedang melakukan sesuatu di alam roh untuk menghasilkan sesuatu yang di alam roh, tapi akan nampak di alam jasmani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa itu aktivitas pekerjaan di alam roh, tapi bisa nampak di alam jasmani. Ternyata dari ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid waktu berdoa di Taman Getsemani. Yesus sudah tahu setelah dia 3 kali berulang-ulang berdoa dan 3 kali mengingatkan murid-muridnya untuk berdoa, karena dia tahu akan datang pencobaan di mana dia sendiri menyerahkan diri, akan dianiaya, akan saudaraku mengalami fitnah, mengalami kecaman, penderitaan yang sangat sampai mati demi menggantikan kita supaya kita diselamatkan. Tetapi dia melihat murid-murid
Bagaimana kalau pencobaan ini datang, apakah mereka bisa bertahan? Lalu Yesus mengingatkan. Ia berkata kepada Petrus yang adalah pemimpin di antara murid-murid ini, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dagingmu lemah." Jadi kalau rohmu tidak beraktivitas sementara dagingmu lemah, kau jatuh. Tapi kalau berdoa tidak. Dan berjaga-jaga. Haleluya. Saudara mengendarai kendaraan, kalau saudara tidak fokus ke depan, membawa sepeda motor atau berjalan, saudara bisa tabrak orang atau ditabrak orang. Kecelakaan sering terjadi karena itu. Mungkin karena ngantuk, karena lalai, lalu tidak fokus lagi di jalan ketika dia membawa kendaraan. Maka ada yang masuk ke jurang, ada yang tabrak orang, ada yang ditabrak orang. Karena tidak konsentrasi, tidak berjaga-jaga, tidak berhati-hati. Banyak kecelakaan itu karena itu. Ya, makanya sebaiknya kalau ngantuk, kata polisi, istirahat dulu. Karena orang ngantuk, orang yang tidak fokus bawa kendaraan, melihat ke depan, maka bisa dia celaka. Di dalam perjalanan kita ketika kita berkendaraan, kita harus hati-hati membawa kendaraan kita. Jangan sampai kita tabrak orang, tapi juga kita harus hati-hati ngelihat orang. Jangan orang menabrak kita. Jadi jangan kita tabrak orang, dan kita harus menangkis, jangan ditabrak orang. Itulah artinya berjaga-jaga. Tetapi disertai dengan doa. Alright, labora. Bekerja. Karena ketika kita berdoa, Tuhan intervensi. Kita sedang bergerak di alam Tuhan. Mungkin dengan permohonan, dengan roh yang terbuka, sehingga Tuhan bisa mencegah kita, meluputkan kita dari apapun itu. Yang mencelakai, yang membahayakan, yang merugikan, yang mengalahkan, yang menjatuhkan. Bisa. Maka orang yang kuat harus berlatih berdoa. Latihan badani terbatas. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Baik jasmani rohani, baik hidup sekarang yang akan datang, baik di alam jasmani, di alam roh. Saudara, itu sebabnya kemenangan tidak terjadi begitu saja. Seperti keberhasilan tidak terjadi begitu saja. Saudara misalnya berjualan, saudara harus betul-betul mempelajari jualanmu. Betul-betul bertekun, berjuang di dalamnya. Kalau tidak, saudara bisa bangkrut. Kalau tidak, bisa saudara gagal. Tapi orang yang mau berhasil selalu berjuang. Haleluya. Kemenangan, keberhasilan tidak instan begitu saja datang. Tapi ini perlu tindakan iman. Tindakan iman namanya berdoa, tapi disertai dengan berjaga-jaga. Dua-dua ini satu paket. Ini rumus supaya jangan jatuh. Karena ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, kita siap kapan, di mana situasi apapun, menerima konfirmasi dari Tuhan. Menerima arahan dari Tuhan. Maka saya katakan berdoa itu melatih roh kita untuk peka, untuk sensitif, mempertajam indera rohani kita, mata rohani, telinga rohani kita. Sehingga apapun yang Tuhan sampaikan dalam situasi kapanpun, dimanapun, kita bisa menangkap.
ini perlu dilatih, namanya ibadah. Berdoa itu ibadah. Haleluya. Dalam ibadah ada pengorbanan. Maka dalam doa ada pengorbanan. Berdoa itu sedang mematikan kehidupan duniawi kita, manusia lama kita, keinginan daging kita. Maka orang kalau mau mati berdoa saja. Berdoa bukan maksudnya mati, maksudnya di sini meninggal dunia, semacam bunuh diri, putus asa, bukan. Maksudnya mati bagi diri sendiri. Kalau kita hidup bagi diri sendiri, kita tidak hidup bagi Tuhan. Tapi kalau kita hidup bagi Tuhan, kita harus mati bagi diri sendiri. Bagaimana caranya supaya kita mati bagi diri sendiri? Berdoa. Berdoa itu perjuangan. Makanya ada pengorbanan. Setiap ibadah ada pengorbanan. Makanya dibilang oleh Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya tubuhnya dipersembahkan itu mati bagi diri sendiri. Berdoa itu mempersembahkan tubuh. Kalau saudara nggak mau mempersembahkan tubuh, sulit saudara berdoa. Ya, tapi kalau saudara mau menyerahkan diri, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan, berarti kau saudaraku sudah beribadah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya ibadah yang benar dimulai dari itu. Baru nanti merubah pembaharuan budi namanya. Oke, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah tahu kita kuncinya. Kenapa ada orang jatuh? Karena lemah, oke lah. Tetapi orang lemah pun bisa menang. Amen. Karena Tuhan. Maka yang dilakukan orang lemah dan orang kuat menganggap kuat supaya jangan jatuh, kuncinya 1, berjaga-jaga, 2, berdoa. Haleluya. Haleluya. Kata berjaga-jaga itu hati-hati, bersiap-siap. Iya kan? Apalagi? Pokoknya tidak lalai, bisa fokus. Ya, tidak kalau bawa kendaraan, dia harus perhatikan terus jalan itu, ya kan? Makanya aku palak kali kalau lihat orang bawa kendaraan tak kemana-mana matanya, kan? Ya kan? Ngeri kali kita ngelihatnya. Dari klakson baru terkejut dia. Nah itu bahaya, itu nggak berjaga-jaga itu namanya. Nah hidup kita pun begitu. Kita harus fokus, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan lalu disertai dengan doa, dan nanti Tuhan akan memberi kita kemenangan. Oleh Yesus kita menang lebih dari kemenangan. Asal firman perintah ini kita lakukan. Apa itu? Berjaga-jaga dan berdoa. Iya. Pang katanya piring. Itulah pula kau, menghayal kau ambil menyuci piring. Artinya dia tidak konsen, tidak fokus, tidak terarah ke dalam apa yang sedang dikerjakannya. Jadi kita harus terus fokus terarah kepada Tuhan dan firman-Nya. Hati-hati. Haleluya. Haleluya. Ada itu di jalan. Hati-hati, jalan sempit katanya. Hati-hati, banyak tikungan. Hati-hati, jalan licin katanya. Hati-hati, ada apa? Ada perbaikan jalan katanya. Nah, artinya awas, bahaya nanti kalau nggak konsen, nggak perhatikan. Nah, Tuhan bisa berikan kabar itu, ya,
Dia bisa berikan informasi itu ke kita dalam situasi kapanpun. Karena roh kita sudah terlatih untuk itu karena kita berdoa. Jadi berdoa itu melatih roh kita untuk sensitif, mempertajam indera rohani kita. Sehingga Tuhan berbicara dengan cara apapun, dengan kode, dengan isyarat, dengan impresi, dengan lambang, dengan suara di dalam hati kita atau melalui orang, apapun caranya melalui Alkitab, kita bisa langsung menangkap dengan tepat akurat. Karena roh kita itu peka, sensitif, tajam. Padahal Tuhan berbicara setiap hal. Dalam berbagai cara Tuhan berbicara. Tapi kalau kita tidak punya kepekaan, maka kita, saudaraku, berjalan terus. Padahal Tuhan bilang ke kanan, jalan terus. Akhirnya kita jatuh. Akhirnya kita ketabrak. Akhirnya kita celaka, kalah, gagal, dan sebagainya. Tetapi ketika kita merenungkan firman siang malam, kita tumbuh seperti firman yang kita terima, seperti pohon di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya dalam musim kemarau. Apa saja diperbuatnya, hasil. Makanya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Makanya Hapruta kita itu wadah yang bagus itu untuk memperkatakan firman. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang malam. Supaya kau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Berjaga-jaga. Bahkan sampai bertindak secara spontanitas di dalam Tuhan, di dalam firman. Dengan demikian, dengan cara itu, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Itulah makanya orang melakukan firman akan naik terus, gak pernah turun. Amen. Akan berubah dari ekor menjadi kepala. Akan terus diberkati. Hari lepas hari bertambah indahnya. Yang lama berlalu menerima yang baru. Makin diangkat, bahkan diangkat di atas segala bangsa. Itulah akibat firman yang kita terima di dalam hidup kita. Tapi untuk menerima ini kan kita harus mendengar suara Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya Tuhan berbicara secara khusus kepada kita pribadi. Oh, Tuhan katakan ini. Nah, itulah yang kita perbincangkan di Hapruta. Jadi bukan saudara disuruh menghafal kayak orang belajar teologi, bukan. Tapi saudara berbagi apa yang Tuhan katakan secara khusus kepada dirimu. Dan itu bisa kau terjemahkan di pikiranmu. Seperti khotbah saya yang hari Minggu semalam. Kau tangkap di rohmu apa yang Tuhan katakan. Diterjemahkan ke otakmu. Lalu nanti akan nampak dalam tindakan kita. Oke lah, jadi berdoa supaya apa? Jangan jatuh. Ya, kita lihat lagi. Ketika kita berdoa disertai berjaga-jaga, artinya siap-siap. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lewat doa kita bisa minta. Haleluya. Apa saja bisa kita minta. Dan Tuhan mau jawab. Dan kita menerima apa yang kita minta, yang kita kehendaki dari Tuhan. Asal kita tinggal dalam Yesus, firmanku tinggal dalam kamu. Syaratnya, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, baru minta apa saja, tak dibatasi kepada Tuhan. Apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Haleluya. Haleluya. Saudara menghendaki menang, minta, kamu akan terima. Saudara ingin punya masa depan cerah, minta. Saudara ingin anak-anakmu berhasil, minta. Saudara ingin bertumbuh, minta. Saudara ingin dipakai Tuhan, minta. Saudara ingin sehat terus, minta. Saudara ingin mengalami mujizat, minta. Apa saja yang kau hendaki dari Tuhan, minta. Dan Tuhan memberikan. Kamu akan menerima. Syaratnya 2. Tinggallah dalam aku. Yang kedua, tinggallah dalam firmanku, atau firmanku tinggal dalam kamu. Apa artinya tinggallah dalam aku? Memposisikan diri kita di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Haleluya. Yesus bilang, akulah terang dunia. Akulah terang hidup, akulah terang itu. Bangkit menjadi terang, sebab terangmu sudah datang, katanya. Yesuslah terang itu, sudah datang. Dia mengharapkan, dia mau kita hidup dalam terang itu. Memposisikan hidup kita di dalam Yesus. Tinggal dalam aku, itu artinya. Haleluya. Barang siapa membenci saudaranya, maka sampai saat ini dia tinggal dalam kegelapan. Tapi Yesus tidak tinggal dalam kegelapan. Yesus tidak ada dalam kegelapan. Yesus adalah terang itu. Maka saudara, kalau hidup dalam Yesus, jangan hidup dalam kegelapan. Kita harus pindah dari situ. Haleluya. Haleluya. Maka ketika kita percaya, bertobat, kita pindah dari gelap kepada terangnya Allah. Nah, jadi posisikan dirimu di dalam Yesus. Jangan di dalam dosa. Jangan di dalam kesalahan. Jangan di dalam sistem dunia ini. Jangan di dalam keinginan-keinginan hawa nafsu jahatmu. Tinggallah dalam aku. Keluar dari gelap itu. Keluar dari ketidakbenaran itu. Datang kepada Tuhan. Ya, tinggal dalam Yesus. Posisikan dalam dirimu, dalam Yesus. Yesuslah kebenaran hidup. Ketika kau hidup dalam Yesus, maka kau hidup dalam kebenaran. Ketika kau bergerak dalam Yesus, kau sedang berjalan dalam kebenaran. Karena Yesuslah kebenaran. Amin. Amin. Saudaraku, jikalau kamu tinggal dalam aku, itu syarat pertama. Ini dua yang dahsyat ini. Baru-baru ini, waktu kita perayaan Paskah, diajari anak-anak dua yang dahsyat. Ya, walaupun ya itulah pengertian anak-anak dua yang dahsyat. Sebenarnya dua yang dahsyat itu ini, memposisikan diri kita di dalam Yesus, di dalam terang. Haleluya. Jangan dalam gelap. Di luar Yesus gelap, di dalam Yesus terang. Nah, jadi sudah di situ. Nah, dia sudah ada di posisi yang benar. Posisi kita harus benar dulu. Ya, itu yang saya jelaskan sebagian di ibadah minggu yang lalu. Oke. Lalu syarat yang kedua untuk dua dahsyat ini. Syarat yang kedua, tinggal dalam aku. Yang kedua, firmanku tinggal dalam kamu. Ya, firmanku tinggal dalam kamu. Firmanku ada dalam kamu. Posisi firman itu ada dalam diri kita. Bahkan bisa menjadi paling utama dalam diri kita. Amin. Amin. Ada orang tidak ada firman dalam diri. Ya. Maka di sini perlu kita meresponi firman itu terus. Dua, membuat kita peka, sensitif, tajam menangkap apa perkataan Tuhan.
Memang sengaja kita mau menerima firman. Jadi ketika firman itu ada dalam diri kita, firmanku tinggal dalam kamu, maka posisi kita dalam Tuhan dan firman itu ada dalam diri kita. Maka kalau kita berdoa dalam posisi itu, berdoa dalam firman yang ada tinggal dalam diri kita, itu doa dahsyat. Pendeta Resuli Lubis sering mengajar kita dulu begitu. Doanya harus gini. Jangan doa kayak gitu. Ucapkan firman dengan iman. Saya percaya Tuhan, di dalam firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu mengenai saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan celaka, tapi hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ternyata di dalam Yesus aku sudah dirancang memiliki hari depan yang penuh harapan. Maka saya tinggal di dalam Kristus dan firman-Ku yang sudah ada dalam diri saya pegang, saya percaya, saya akan bergerak ke sana. Nah, itu doa dahsyat. Tuhan, betapa lemahnya aku ini Tuhan. Gak begitu doa dahsyat. Aku ini orang yang hina, tak berharga. Semogalah kira-kiranya, mudah-mudahan Tuhan dengarlah doaku. Itu bukan doa yang dahsyat. Doa orang mau bertobat itu. Gak ada firman di situ. Ngomongnya itu gak ada firman itu. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau ada firman di dalam diri kita, beda. Kalau ada Roh Kudus memenuhi kita, beda doa. Makanya orang yang bisa bahasa roh adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu Roh Kudus memberi dia doa bahasa roh, karunia berbahasa roh. Lalu Roh Kudus mengajari roh kita berdoa. Itulah bahasa roh. Demikian juga kita berdoa di dalam posisi yang benar, yaitu Yesus, dan firman ada dalam diri kita, itu meluap. Makanya saudara harus baca renungan siang malam, tiap hari firman siang malam. Jadi doanya tidak doa yang dikarang-karang lagi, doa yang sesuai dengan keinginan dunia lagi. Sudah doa di dalam Yesus, firman ada dalam diri kita. Karena apa yang ada meluap. Amin. Jadi ada orang berdoa, kiranya Tuhan engkau mendengar doaku. Itu gak ada kepastian itu. Semogalah Tuhan, insya Allah. Tak ada kepastian itu. Kita diajari doa Bapa kami diakhiri dengan amin. Amin itu iya dan pasti. Nggak ada doa, berdoalah lalu diakhiri mudah-mudahan Tuhan. Nggak ada itu. Itu doa orang lain itu. Kalau kita amin, amin itu artinya sungguh benar atau pasti. Kenapa? Karena posisi kita dalam Yesus, dalam kebenaran, dan doa kita, saudaraku, doa orang yang memiliki firman. Firman itu tinggal dalam diri kita. Dan itu meluap lalu doa kita. Haleluya. Itu doa yang dahsyat. Itu doa yang apa saja yang kita minta doakan, kita terima. Jadi kalau saudara nggak kayak gitu, nggak ada kepastian itu. Makanya doa bahasa roh itu doa yang sempurna. Karena doa itu nggak dikarang otak lagi. Doa itu langsung Roh Kudus menolong, mengajar roh kita berdoa dengan bahasanya Allah. Karena manusia nggak ngerti, setan nggak ngerti, malaikat nggak ngerti. Hanya Bapa. Rasul Paulus dipakai Tuhan dahsyat karena dia mengakui bahwa dia lebih banyak berdoa dalam bahasa roh dibanding yang orang lain. Walaupun dia tidak suruh jemaat pamer berdoa bahasa roh di kebaktian. Tapi dia lebih banyak berdoa dalam bahasa roh dibanding semua orang lain. Makanya luar biasa dia dipakai Tuhan. Karena siapa yang berkata-kata dalam doa berbahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Tubuhnya memang lemah, tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh iman kita, kesensitifkan dibangun, bahkan tubuh kita akan terbawa, saudara. Sehingga kita bergerak, maju, dan menang. Haleluya. Itu saudara. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh,
dia sedang membangun dirinya. Memang berkata-kata dalam bahasa roh tidak membangun orang lain, tapi membangun dirinya. Makanya kita nggak perlu pamer bahasa roh, karena itu untuk diri kita. Haleluya. Haleluya. Ada dua dalam berdoa. Ada doa dengan memakai akal budi, ada berdoa memakai bahasa roh. Tapi saya bilang doa bahasa roh doa yang sempurna. Kenapa? Karena itu tidak pakai pikiran, perasaan, pengetahuan lagi. Itu langsung Roh Kudus menolong, mengajar roh kita berdoa. Lalu roh kita yang berdoa oleh pertolongan Roh Kudus kepada Allah, pada Bapa dengan bahasanya, yaitu bahasa roh, bukan bahasa manusia. Jadi aku berdoa dengan akal budi, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Kalau aku berdoa dengan rohku, akal budiku tidak turut berdoa. Boleh pakai akal budi, tapi Tuhan mau kita doa bahasa roh ketika secara pribadi untuk membangun pribadi saudara. Haleluya. Aku memuji Tuhan dengan akal budiku. Itulah nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Itu nyanyian yang kita sudah hafal, sudah mengerti. Tapi aku juga menyanyi dengan rohku. Itu roh kita yang menyanyi, ditolong, didorong oleh Roh Kudus. Amin. Nah, kalau kita berdoa bahasa roh itu lebih lagi kita terbangun secara sensitif rohani, telinga rohani. Sehingga kita gampang menangkap apa yang dikatakan Tuhan. Menangkap cepat apa yang Tuhan beri pengarahan. Makanya para nabi yang bisa mendengar suara Tuhan, mereka adalah orang yang sudah terlatih berdoa. Musa sanggup berdoa dan berpuasa, saudaraku, di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Maka dia yang menuliskan apa yang didengar dari Tuhan, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Disebut 5 kitab Musa itu. Dia mendengar suara Tuhan, tapi dia adalah seorang pendoa. Haleluya. Haleluya. Jadi artinya seorang pendoa itu rohnya pekat, tajam menangkap suara Tuhan. Baik Tuhan kasih melalui kode, melalui gambar, melalui insting atau kesan, atau Tuhan berbicara di dalam rohnya, atau Tuhan berbicara melalui Alkitab. Pokoknya kayak manapun Tuhan berbicara, dia tangkap. Sehingga penuhlah dia dengan perkataan Tuhan. Firman Tuhan tinggal dalam hatinya. Maka ketika dia berdoa dengan cara ini, maka apa saja yang dimintanya, dia terima. Dia terima. Haleluya. Haleluya. Nah, mari sampai ke sini. Kalau kau ada dalam posisi yang salah, doamu nggak dijawab. Tapi Yakobus 5:16 katakan, Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat besar manfaatnya, sangat besar hasilnya. Karena apa? Karena langsung Tuhan intervensi untuk memberikan, untuk menjawab doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang menjawab doa. Makanya dia suruh kita berdoa. Haleluya. Tuhan suruh kita berdoa bukan maksudnya bikin capek. Justru supaya kita jangan jatuh. Supaya kita, saudaraku, peka mendengar suara Tuhan. Saya merasakan di kita ini masih kurang berdoa. Ya, masih kurang. Kita sudah bilang, Kapruta silakan berdoa 1 jam di gereja. Masih belum. Kenapa saudaraku? Saya tahu, karena dagingmu lemah. Untuk hal-hal rohani, untuk hal jasmani kuat. Makanya jangan ikuti. Berdoalah. Sebaliknya nanti, rohmu kuat, menarik, menyeret dagingmu yang lemah, sehingga dagingmu mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Makanya dibilang saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dagingnya tadi sakit,
Tapi dia berdoa, diseret daging yang sakit di hadirat Tuhan. Akhirnya sembuh. Haleluya. Jadi jangan sampai dagingmu sakit, rohmu jadi sakit lagi. Dagingmu lemah, jadi rohmu lemah lagi. Harusnya rohmu menyeret dagingmu masuk hadirat Tuhan supaya kamu sembuh. Haleluya. Dua orang benar, dia posisi dalam Tuhan, bukan dalam gelap. Lalu firman yang ada dalam diri dia berdoa di dalam firman, berdoa dengan firman itu. Dia deklarasikan dengan iman firman itu. Dia minta firman itu terjadi. Maka dia berdoa, dia lepaskan imannya lewat doa. Dia lepaskan, saudaraku, iman di dalam firman iman namanya, dalam doa, saudara. Hanya belajarlah doa seperti ini. Tuhan, aku percaya Kau yang berkata, jika aku percaya, aku akan diselamatkan. Tapi aku juga percaya Tuhan, firman-Mu bilang, Kisah Rasul 16 ayat 31, jikalau aku percaya aku selamat, dan seisi rumahku akan diselamatkan. Untuk itu aku berdoa Tuhan, untuk keselamatan ayahku, ibuku, semua. Itu doa dahsyat. Tuhan, kalau Kau kehendaki, selamatkanlah mamaku, selamatkanlah adikku. Itu bukan dalam firman itu. Doa keraguan-raguan, kalau Kau kehendaki. Dia belum tahu pasti kehendak Tuhan atau tidak. Iya kan? Bagaimana kalau saudara pergi beli nenas, ya, lalu pergi, ya, kalau boleh Pak, aku beli nenas, katanya, kalau boleh. Gimana penjual itu mendengar saudara? Ya, beli apa? Ya, mudah-mudahan mau beli nenas Pak. Itu nggak tahu pasti kau mau beli nenas atau tidak. Lalu mau dikasih uang, iya, kalau kehendakmu kasih uang nggak boleh lah. Jadi tidak ada kepastian, tidak ada kebenaran di dalamnya. Semua keraguan-raguan, bisa ya, bisa tidak. Di dalam Tuhan bukan bisa ya, bisa tidak, ya atau tidak. Haleluya. Jadi coba doa yang dasar seperti itu. Posisikan dirimu dalam Yesus, lalu limpahi hatimu dengan firman, lalu berdoalah seperti itu. Seperti orang yang firman tinggal dalam dirinya. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Seolah-olah kita ingatkan Tuhan akan janjinya. Tapi sebenarnya Tuhan tak perlu lupa itu akan janjinya. Kita yang lupa akan janjinya. Kita ngomong, firman-Mu Tuhan berkata, janjimu berkata. Ya, karena kita sudah melimpah. Jadi kata-kata kita itu sudah di dalam posisi yang benar, posisi yang sempurna, itu firman. Jadi bukan kata-kata manusia yang kita karang-karang lagi. Sudah firman yang melimpah. Keluar. Sebab apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Makanya tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Kalau begitu kamu berdoa, dua orang benar sangat besar kuasanya. Karena apa yang dimintanya akan dia terima. Haleluya. Makanya melimpahlah di hatimu dengan firman. Pakailah haprutamu itu membuat engkau saling berbagi untuk melimpah. Sampai kaya akan firman. Sehingga spontan nanti keluar itu. Dalam perasaan, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam tindakanmu. Karena apa yang keluar meluap dari dalam. Ya. Jadi kalau hatimu penuh kekhawatiran, gayamu, mukamu pun menggambarkan kekhawatiran. Ngomongmu pun akan menggambarkan kekhawatiran. Makanya kita harus isilah dengan firman. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu, berdoalah dengan cara itu. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, berdoalah dengan cara itu. Apa saja kamu minta, kamu akan menerima. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak ada bahasa keraguan. Kalau kehendaki Tuhan, sembuhkanlah kalau kehendaki. Berarti tidak ada iman, tidak ada kepastian di sini. Orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Alkitab berkata,
Jadi supaya kau memiliki iman yang pasti, maka miliki firman, karena firman itu pasti. Firman itu ya dan Amin. Jadi bukan mudah-mudahan lagi. Kalau sudah masuk kepada firman, karena firman itu ya dan amin. Nah, saudara tinggal pegang. Firman itu akan menjadi kehidupan. Haleluya. Lepaskan imanmu di dalam Tuhan, di dalam firman itu. Maka apa saja yang kau minta akan. Jadi saudara akan terima mujizat. Jadi berdoa itu membuat saudara menerima, mengalami mujizat. Tadi nyanyi kita, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, tapi tak pernah nyata mujizat. Karena tidak berdoa, atau berdoa, salah berdoa. Padahal banyak berdoa, banyak mengalami mujizat seharusnya. Tapi berdoa yang bagaimana? Tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Haleluya. Tuhan itu suka menjawab doa kita. Dia suka mempertontonkan, mendemonstrasikan mujizatnya kepada orang yang berdoa. Makanya iblis membuat kita jangan mau berdoa. Kalau diundang makan-makan ke gelas batu, semua mau. Diundang berdoa belum tentu mau. Ya kan? Apalagi jalan-jalan ke perapat gratis pula semua mau. Anaknya pun dibawa semua. Tapi kalau disuruh kebaktian 2 puasa, aduh, banyak kali alasan. Banyak pikiran, banyak alasan. Nah, itu pertanda daging kita lemah terhadap hal-hal rohani, tapi daging kita kuat dengan hal-hal duniawi. Nah, matikan itu. Haleluya. Kalau saudara mati, saudara akan bangkit dalam hidup baru. Yesus mati dulu baru saudara mati dulu baru bangkit rohmu. Maka caranya berdoa. Jadi kalau mau berdoa itu, kalau saudara mau berdoa, saudara sedang mau mati. Musa pernah bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu. Selama ini dia melihat bukan langsung wajah Tuhan. Ya, lalu dia minta, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu. Lalu Tuhan menjawab begini, tidak ada orang yang bisa melihat wajahku tetap hidup. Apa maksudnya? Kalau kau lihat wajahku, kau harus mati. Bukan meninggal dunia maksudnya. Mati bagi diri sendiri. Makanya diajaklah si Musa mati 40 hari di atas gunung Sion, di gunung Sinai, mati dia. Berdoa maksudnya di situ. Umurnya udah 80. Tuhan masih harapkan dia harus mati. Haleluya. Apalagi disertai kuah. Aduh, betul-betul mati itu. Melatih tubuh kita, menyeret tubuh kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan sehingga disembuhkan. Makanya orang sakit mah 2 puasa sungguh-sungguh jadi sembuh itu. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh 2 puasa, ya makin sakit memang. Karena tak makan. Anti dari orang sakit mah jangan sampai terlambat makan. Tapi justru ketika kita berdoa puasa sungguh-sungguh, kita sudah sakit mah kronis, malah sembuh itu nanti. Haleluya. Ya, makanya saudaraku, kalau kau mau mengalami mujizat, berdoa. Jadi kalau banyak mujizat, itu kita semakin kuat, semakin teguh, semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti. Iman kita makin mantap, kesaksian kita juga makin mantap. Ya kan? Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Nah, itu luar biasa saudaraku. Itulah makanya dikatakan doa orang benar sangat besar karena ada mujizat. Elia manusia biasa, tapi dia orang berdoa. Maka 3,5 tahun hujan tak datang. Ketika dia berdoa, datang hujan. Haleluya.
Karena sangat besar kuasa. Sebesar mana? Sebesar kuasa Tuhan yang mengerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dia bisa menjawab doa kita dengan mukjizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi orang percaya. Tapi tunjukkanlah imanmu dengan doa. Doa itu juga adalah praktek iman, perbuatan iman. Karena berdoa itu aktivitas rohani. Kita sedang bekerja di dalam alam roh. Orang Batak pernah berkata, ya, satu ngani ulau nyido kami, artinya kita udah mengerjakan separuh pekerjaan lewat doa. Tinggal setengah lagi kita kerjakan. Maksudnya ada bagian Tuhan yang gak mungkin dikerjakan Tuhan ketika kita berdoa. Nah, setengah lagi kita kerjai. Akhirnya 100% kita berhasil. Haleluya. Tapi kalau kita enggak, kerja terus tak ada doa, kita borong semua. Rupanya daging kita lemah, tak sanggup, tak tercapai. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ayo latih dirimu berdoa. 1 jam, Tuhan sebut 1 jam. Tidak sanggup kau berdoa berjaga 1 jam? Supaya jangan jatuh. Kenapa kita jatuh? Sudah tahu? Gara-gara tak mau berdoa 1. Sudah tahu rahasianya kan? Jadi dibuka pastori, siapa yang hapruta mau berdoa silakan. Datang 1 jam. Siapkan dirimu berdoa, jangan sambil ngantuk. Doa berkualitas. Ngantuk di rumah. Kalau belum siap berdoa, tidur dulu di rumah, baru udah nggak ngantuk datang berdoa. Baru semangat berdoa 1 jam. Supaya jangan jangan 1 menit, 1 menit belum terasa itu. Orang makan pun kau setengah jam. Mulai 1 menit. Ya 1 menit itu doa makan itu kan. Berkatilah makananku ini Tuhan. Udah itu. Tapi doa untuk menang, tidak jatuh 1 jam. Saya percaya ketika murid-murid mau berdoa 1 jam di taman jasmani nggak ada yang jatuh. Mereka tidur. 3 kali Tuhan bangunkan, bangun, tidur, bangun, tidur. Pagi-pagi bangun, tidur. Malam-malam Tuhan bangunkan karena ada masalah yang harus dihadapinya nanti, jangan jatuh. Tidur. Tidur pokoknya, tidur. Karena apa? Tongon nagale. Rohmu penurut tak kau turuti, dagingmu yang lemah kau ikuti. Jatuh. Seret dagingmu itu dengan rohmu. Caranya berdoa. Semuanya perjuangan. Tapi kita berjuang bersama supaya kita lebih dari pemenang. Amin. Oke, pastori, gereja dibuka untuk hapruta berdoa 1 jam. 2-3 orang berdoa katanya Tuhan jawab. Asal mereka seperti ini caranya. Ya. Amin. 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 Sampai nanti lebih suka kau di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sebenarnya kita bisa berdoa lebih dari 1 jam. Bisa enggak? Bisa. Sambil masak bisa enggak berdoa? Bisa. Sambil nyuci bisa enggak berdoa? Bisa. Sambil jalan-jalan bisa nggak berdoa? Bisa. Apalagi khusus di gereja, ya bisa kali lah. Orang 1 jam kok kan, bukan 24 jam. Jadi yang bisanya disuruh kita lakukan, bukan yang tak bisa. Tapi kalau saya bilang setiap jemaat harus berdoa 6 jam, itu kan sudah sulit. 6 jam bah, 1 jam aja.
Haleluya. Di mana ada kemauan, Di situ ada jalan. kalau tak ada kemauan, kita sendiri yang tutup jalan. Kita tutupi dengan alasan. Bagaimana lah Pak, sibuk awak Pak, udah matua Pak. Kayak mana lah ada sakit mah aku Pak. Gak sempat lah, inilah banyak masalah lah, banyak kali alasan. Kita tutup jalan karena memang gak ada kemauan. Tapi kalau ada kemauan di situ ada Jalan. kalaupun ditutup jalan kita buka langsung. Haleluya. Saya tutup firman ini gini. Hebatnya dua ini gini. Yesus pernah cerita di satu kota ada seorang kaya dan satu orang miskin berperkara, sedang ditangani sama hakim. Dan hakim itu jahat. Berarti hakim yang jahat ini bisa membelokkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pasti hakim yang jahat mencari keuntungan pribadi. Jadi nggak ada untungnya dia membela si orang miskin, karena tak ada untungnya dia, nggak punya uang. Pastilah si orang kaya menyogok dia, pasti dia bela. Padahal sebenarnya perkara ini, saudaraku, hanya bisa kalau hakim membela dia atau memutuskan dia menang. Tapi kemungkinannya sangat tidak ada karena hakimnya hakim yang jahat. Tapi perempuan ini menghendaki dia harus menang. Maka dia tiap hari datang mengetuk pintu hakim. Pak Hakim, belalah masalahku ini, putuskanlah. Hakim ini lihat orang miskin, tak ada gunanya dibela ini. Tak ada uangnya ini, tak ada untung sama ini. Disuruh pulang. Datang lagi si janda yang miskin ini. Belalah aku hakim, tolonglah. Disuruh lagi pulang. Datang lagi, disuruh pulang. Saking jengkelnya diusir. Mungkin anjing disuruh mengusir dia. Tapi dia datang terus. Datang terus, ketuk pintu. Pak Hakim, kau lagi. Sudah aku bilang jangan datang lagi. Dia pulang, ketika diusir, datang lagi. Diusir lagi, datang lagi. Diusir lagi, datang lagi. Diusir lagi, datang lagi. Sampai hakim ini ketakutan. Udah, jangan datang lagi. Susah aku kalau nggak ku bela kau. Udah, pokoknya jangan datang lagi. Udah, ku belalah kau, katanya. Akhirnya menanglah si janda miskin ini. Apalagi Bapak di surga. Kalau kau berdoa seperti itu, tak mungkin tak dibela. Haleluya. Karena apa? Si janda ini hanya hakim ini yang bisa membuat dia menang. Hakim ini bisa membuat benar jadi salah bukan. Jadi hakim ini yang penentunya. Maka dia datang ke hakim ini. Sampai pokoknya harus menang aku. Diusir pakai anjing, diusir dengan bentakan terus. Kalau kau berdoa sama Bapak di surga seperti itu, nggak mungkin Bapak nggak menjawab. Amin. Amin. Karena apa? Satu tekad ini, satu keyakinan janda ini, aku harus menang dan hakim ini bisa menentukan aku menang. Bukankah Tuhan bisa memastikan kita menang? Maka datanglah sampai menang. Jangan pernah mau berhenti sebelum menang. Itulah dikatakan Tuhan. Si janda ini meminta dengan tak henti-henti. Akhirnya hakim memenangkan dia. Begitulah kalau kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa.